Kenapa ibu zaman dulu bisa beli tanah dan rumah? Ini 5 rahasia keuangan mereka. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Ibu-ibu zaman dulu bisa beli tanah dan rumah, sementara kita hari ini buka dompet saja sudah deg-degan. Itu bukan sulap. Dan bukan juga karena mereka hidup di negeri dongeng. Ini soal kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar sekali ke masa depan keluarga. Di saat harga rumah makin ke langit dan belanja bulanan rasanya makin sensitif, seperti hati ibu kalau harga cabai naik. Topik ini jadi sangat relevan dan nyentil karena kita semua lagi cari cara bertahan tanpa harus pura-pura kuat. Pembahasan ini penting karena masalah kita sekarang bukan cuma kurang uang, tapi terlalu banyak godaan. Diskon teriak-teriak, iklan lewat tiap menit, dan standar hidup makin tinggi. Sementara isi dompet diminta tetap kalem. Ibu-ibu zaman dulu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat strategis. Mereka nggak sibuk pamer, sibuknya mikir dapur besok masak apa supaya uang aman. Dan itu bukan teori motivasi, tapi praktik hidup sehari-hari yang nyata dan relevan sampai sekarang. Sebagai pengantar, menariknya banyak media juga menyorot hal ini. Salah satunya yang pernah membahas bagaimana generasi orang tua dulu lebih fokus pada aset nyata seperti tanah dan rumah karena kebiasaan menabung dan hidup sederhana, bukan karena penghasilan besar. Jadi kalau hari ini kita bahas rahasia keuangan mereka, ini bukan nostalgia lebay, tapi bekal logis dan realistis. Buat ibu-ibu yang ingin masa depan keluarga tetap punya harapan walau kondisi sekarang serba menekan. Rahasia pertama itu soal hidup sederhana tapi konsisten. Dan ini bukan teori buku keuangan. Ini kejadian nyata. Di banyak rumah zaman dulu, ibu-ibu dulu pakai daster yang sama bertahun-tahun dan masih pede ke warung. Bukan karena nggak mampu beli baru, tapi karena di kepala mereka daster lama itu artinya uangnya masih aman. Beda sama kita yang baru, gajian dikit langsung mikir baju baru biar mood naik. Padahal mood naik cuma 2 hari lalu. Tagihan datang, mood langsung turun lagi. Ibu dulu kalau beli sesuatu selalu mikir ini masih bisa dipakai nggak besok, bulan depan, tahun depan. Jadi uang nggak bocor halus tapi bocornya kelihatan jelas dan bisa dikontrol. Masih di rahasia pertama, kesederhanaan itu bukan cuma soal barang, tapi juga gaya hidup. Ibu zaman dulu nggak tiap minggu ngajak anak jalan-jalan ke mall, hiburannya sederhana. Duduk sore depan rumah, sambil nyemil singkong rebus, tapi hatinya tenang karena nggak ada cicilan nempel di kepala. Beda sama sekarang yang nongkrong bentar tapi mikir besok kartu kredit ditarik enggak ya. Kesederhanaan itu bikin pikiran longgar dan pikiran longgar bikin keputusan keuangan lebih waras. Rahasia kedua, dapur sebagai pusat penghematan. Ini serius tapi juga lucu kalau dipikir sekarang. Ibu dulu itu kayak punya ilmu sulap di dapur, 1 ekor ayam bisa jadi ayam goreng hari ini, soto besok, dan tulangnya buat kuah. Sementara kita sekarang beli ayam geprek 1 porsi tulangnya cuma buat difoto. Ibu dulu ngerti betul kalau makanan itu bukan soal gaya tapi soal fungsi. Selama perut kenyang dan keluarga sehat itu sudah sukses besar. Dan dari dapur inilah pengeluaran bisa ditekan tanpa drama. Masih soal dapur, ibu zaman dulu jarang banget buang makanan. Nasi sisa itu bukan aib, tapi bahan baku. Jadi nasi goreng, jadi nasi aking, jadi cemilan. Sedangkan sekarang, nasi sisa dikit langsung mikir, duh, basi nanti. Padahal baru sejam. Ini bukan soal pelit, tapi soal kesadaran. Karena setiap sendok nasi yang kebuang, itu sebenarnya uang yang ikut kebuang. Dan ibu zaman dulu paham betul hubungan antara dapur, rapi, dan dompet aman. Rahasia ketiga, enggak gengsi hidup apa adanya. Ini rahasia yang paling berat dipraktikkan di zaman sekarang. Ibu dulu kalau tetangga beli kulkas, baru mereka nggak langsung minder. Mereka malah mikir kulkas lama masih dingin. Enggak,
Kalau masih dingin ya lanjut. Sekarang kebalik, tetangga ganti sofa, kita gatal pengen ganti juga padahal duduknya juga jarang karena lebih sering tiduran sambil scroll. Ibu dulu nggak hidup buat validasi orang lain, tapi buat ketenangan keluarga. Soal gengsi ini juga kelihatan di urusan anak. Ibu dulu fokus anak sekolah dan sopan, bukan soal sepatu bermerek atau tas mahal. Selama anak berangkat sekolah, rapi dan sopan itu sudah cukup. Beda sama sekarang yang kadang stres sendiri karena ngerasa anaknya harus sama kayak anak orang lain. Padahal tiap keluarga itu kondisinya beda. Dan ibu zaman dulu nggak capek membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Karena mereka sibuk menjaga hidupnya sendiri. Rahasia keempat, rajin nyisihin walau sedikit. Ini kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa. Ibu dulu nggak nunggu sisa banyak baru nabung. Justru begitu pegang uang, langsung dipisah. Kadang diselipin di kaleng biskuit, di lipatan kain, di dompet kecil yang jarang dibuka. Jumlahnya mungkin kecil tapi rutin. Dan yang rutin itu yang bikin besar. Bukan yang niat, tapi jarang kejadian. Masih di rahasia keempat, ibu dulu nggak ribet mikir instrumen keuangan ini itu. Yang penting uang aman dan nggak kepakai. Sekarang kita kadang terlalu pintar sampai kebingungan sendiri. Niat nabung, tapi malah habis buat coba ini itu. Ibu dulu sederhana. Nabung itu, ya nabung, nggak perlu aplikasi, nggak perlu notifikasi. Yang penting disiplin. Dan disiplin itu dilatih dari kebiasaan kecil yang diulang terus. Rahasia kelima, kesabaran tingkat tinggi. Ini yang paling susah di zaman serba instan. Ibu dulu nggak buru-buru punya rumah bagus. Yang penting punya dulu. Tembok belum diplester nggak masalah. Lantai masih semen juga nggak masalah. Yang penting nggak numpang dan nggak pindah-pindah. Mereka sabar bangun sedikit demi sedikit, bukan karena enggak pengen bagus, tapi karena ngerti kemampuan diri. Kesabaran ini juga kelihatan waktu beli tanah. Ibu dulu berani beli tanah jauh dari kota, murah, panas, sepi, tapi mereka mikir jangka panjang. Sekarang kita pengennya dekat mana-mana, tapi lupa lihat harganya. Ibu dulu rela nunggu nilai naik, rela lihat orang lain ketawa karena dianggap salah pilih. Tapi waktu zaman berubah, mereka yang senyum paling akhir. Di rahasia kelima ini juga ada satu hal penting. Ibu dulu nggak keburu pamer hasil. Rumah belum jadi, ya nggak diumbar. Nabung masih dikit ya, nggak cerita. Karena fokus mereka bukan kelihatan berhasil, tapi benar-benar berhasil. Beda sama sekarang yang kadang baru niat sudah diumumkan. Baru mulai sudah difoto. Padahal proses itu lebih butuh tenaga daripada pengakuan. Kalau dipikir-pikir, ibu zaman dulu itu bukan hidup tanpa masalah. Mereka cuma lebih jago berdamai dengan keadaan, dompet tipis tapi mental tebal, dapur sederhana tapi hati tetap lapang. Sementara kita kadang baru lihat saldo tinggal sedikit, sudah panik duluan. Padahal panci masih bisa dipakai, dan nasi masih bisa dihangatkan. Mungkin yang perlu kita benahi bukan jumlah uangnya, tapi cara kita memperlakukannya. Karena uang itu mirip anak kecil. Kalau diperlakukan sembarangan ya kabur. Kalau dirawat pelan-pelan malah betah. Dan tenang saja, hidup sederhana itu bukan hukuman. Justru seringkali jadi jalan ninja menuju ketenangan batin dan masa depan yang lebih waras. Jadi sambil ngaduk sayur atau nyapu lantai, tidak ada salahnya kita senyum kecil dan bilang ke diri sendiri, pelan juga tidak apa-apa, asal arah jelas. Karena ibu-ibu hebat itu bukan yang hidupnya paling mewah, tapi yang tetap berdiri tegak, meski dompet sering latihan puasa. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.